Setelah pemulihan ujian masuk perguruan tinggi, istri seorang pemuda yang terdampar di pedesaan bertekad bulat untuk kembali ke kota. Semua orang menasihatiku untuk mempertahankan istri pemuda itu, namun aku langsung mengadakan. Dengan istri yang masih perawan, setelah 3 tahun menikah, sebuah yang meriah, hanya karena aku hanyalah seorang tabib desa, ibu mertua memandang rendah aku. Berkata aku tidak pantas menjadi menantu keluarga pejabat tinggi Yanjing, malahan ia mengeluarkan KTP Yanjing dan sebuah pekerjaan sebagai kompensasi, meminta perceraian. Aku menyaksikan kepergiannya dengan mata kepala sendiri. Tidak kusangka jiwa di dalam tubuh ini sudah berganti menjadi seorang pakar kedokteran dari tahun 2026. Siapa orang ini? 3 tahun ini kau menepati janji, tidak menyentuhku sedikit pun. Sesiapa orang ini? Aku Lin Chuyao. Duga bukan orang yang ingkar janji, terlepas dari berhasil atau tidaknya ujian masuk perguruan tinggimu. Apa yang dijanjikan keluarga Lin padamu? Pekerjaan itu akan tetap diberikan. Setelah kau stabil di Yanjing, kita bercerai? Aku bicara padamu. Kau dengar tidak, Li Xiangnan? Oh, sudahlah. Seperti bicara pada tiang. Bukankah aku sedang di seminar internasional kedokteran Lancet? Ini sudah lintas zaman. Tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Sebelumnya ia hanyalah tabib setengah matang, gadis tadi bernama Lin Chuyao, orang Yanjing yang turun ke pedesaan di Kabupaten Hongshan. Sebelumnya ia mengejar gadis itu lama sekali, akhirnya berhasil menikah. Tetapi syaratnya tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Hanya menjadikannya sebagai tameng, kini ayahnya kembali ke jabatannya semula. Ia akan kembali ke Yanjing, sebagai kompensasi, keluarga Lin berjanji pada Li Xiangnan, akan mengurus pekerjaan dan KTP di Yanjing. Orang yang merendahkan diri. Aku setuju. Soal ini terlalu mudah. Tahun 1078. Kau kelihatan sedang senang? Sepertinya ujianmu bagus. Apapun yang kamu lakukan, aku tetap berterima kasih padamu atas perceraian ini. Aku tahu kamu tidak nyaman. Perempuan ini tidak akan mengira aku marah soal perceraian, kan? Li Xiangnan, perceraian adalah hasil dari pertimbangan yang matang. Hidup ini penuh dengan rintangan. Jika kata-kataku dengan mudah menjatuhkanmu, maka aku benar-benar meremehkanmu. Kamu tidak akan mengira aku keluar ujian pertama bahwa aku menyerahkan kertas kosong, kan? Memangnya? Itu seperti 2 garis sejajar. Masa lalu dan masa depan tidak akan pernah berpotongan. Setelah pergi ke Yanjing, kita bercerai. Aku kecewa padamu. Sudahlah, biar saja salah paham. Xiangnan, ayo makan siang bersama, ayahku menitipkan pesan untuk disampaikan. Kebetulan, sekalian selesaikan semua yang harus diselesaikan. Xiao Xiao, kamu yakin dengan ujian masuk universitas kali ini? Lumayan. Xiangnan, kalau kamu, biasa saja. Kalian berdua duduk dulu, aku pergi lihat masakannya. Kenapa pada diam? Xiangnan, meski kita tidak jadi besan, nanti tetap jadi saudara, kan? Kakak Waimin bercanda. Mari, kakak tuangkan anggur untukmu. Kakak Waimin, kamu menyetir, jangan minum alkohol. Oso ini tidak menyetir, mobil ini pinjaman dari kabupaten. Ayo kita buka dan minum. Barang bawaanmu dan Xiao, pagi tadi sudah aku ambil semuanya. Surat pengantar juga sudah diurus. Sore ini kembali ke Yanjing. Cepat sekali. Aku ke toilet. Xiangnan, selama beberapa tahun ini, berkat keluarga Li yang merawat Xiao Xiao, dia sudah banyak menderita. Keluarga berharap dia kembali ke kehidupan normal. Kembali ke ibu kota sebenarnya terpaksa. Sebelum pergi, kakek berpesan, setelah kamu masuk Yanjing, jika ada kebutuhan apapun, keluarga Lin akan berusaha memenuhinya. Kakak Wimin, kalian sudah menyelesaikan masalah pekerjaan dan status tempat tinggalku. Keluarga Lin tidak berutang apapun padaku. Sore ini kebetulan aku ada waktu luang. Aku dan Cukiao bisa langsung pergi ke kantor catatan sipil. Ayo cerai. Apakah dia begitu tidak sabar untuk bercerai? Aku tahu kau demi kebaikanku, tapi soal antara aku dan Cukiao, aku ingin segera menyelesaikannya. Kau benar-benar sudah yakin?
Aku melintas ke tahun 1978 untuk ikut ujian masuk perguruan tinggi dan menikahi gadis jijing cantik dari keluarga. Pernikahan memang transaksi. Setelah ujian, kita cerai. Tapi sebelum ujian, dia malah beralasan pernikahan adalah transaksi, memaksaku membatalkan pertunangan. Baik, aku setuju. Tak kusangka aku tidak merengek atau merayu, malahan langsung setuju cerai saat itu juga. Ketegasan ini malah membuat perempuan itu. Tak tahu bahwa jiwa dalam tubuh ini sudah berganti menjadi ahli medis modern. Cerai tidak usah buru-buru. Kau naik ke Beijing lewat hubungan keluarga kecil Kiao. Tunggu beberapa bulan. Setelah pekerjaan stabil, urus diam-diam. Tak akan ada yang bicara. Kalau mau cerai, kapan saja, cari aku. Anak ini begitu tenang. Perasaannya pada kecil Kiao. Sepertinya sudah hilang semua. Cukup, ayo ke stasiun. Kak Chow belikan untukmu. Masih ada 7 jam. Makanlah. Tak mau makan, kau saja yang makan. Xiangnan, tidak. Seperti yang kau lihat, dingin dan menjauh. Aneh, kulihat dia berubah terhadap makanan. Bahkan padamu juga tertarik. Apa yang bisa aku lakukan? Minta dia bersikap baik padaku. Kehidupan sebelumnya, aku lulusan kedokteran utama. Kongres Ilmu Kedokteran 2028. Dengan kemampuan ini di akhir 1970-an, pasti akan membuat kejutan di rumah sakit pabrik. Tunggu hasil ujian keluar, tetap harus kuliah. Di zaman ini, status mahasiswa sangat dihargai. Kakak tuan-tuan. Ini Li Xiangnan, Xiaoli. Aku Cuciao. Kakak, ayahku menyuruhku menjamumu. Kakak, tolong sampaikan salamku pada paman. Aku ada urusan, pergi dulu. Xiangnan, tunggu. Tunggu aku. Akhirnya Xiaolin sampai. Terima kasih banyak. Direktur Sing masih menunggu sendiri sampai larut malam. Kita ini hubungan apa? Ini Li Xiangnan, berpenampilan menawan. Xiangnan, ini yang bertanggung jawab atas urusan umum dan logistik. Wakil Direktur Sing, belajarlah dengan baik darinya nanti. Selamat malam. Direktur Sing, baru pertama kali datang. Mohon bimbingannya. Kalau ada yang kurang tepat, tolong koreksi. Xiaoli sangat berterima kasih. Xiaoli terlalu berlebihan. Sungguh tulus. Pabrik memang butuh orang sepertimu. Di sana itu rumah sakit pabrik. Asrama sudah penuh. Tempat tinggalmu, sementara harus merepotkanmu. Saya dari desa. Ada tempat tidur saja sudah cukup. Ikuti saja aturan pabrik. Bisa memikirkan pabrik? Bagus. Paman Xing, saya harus pulang. Xiangnan, pegang tiket ini dan juga 50 yuan. Ayahmu memberi 15 yuan dan 10 jin kupon beras. Sisanya aku yang siapkan. Jangan ditolak. Gajian baru awal bulan depan. Baik, ikut aturan paman. Kamu tinggal di mana? Ya di situ. Jangan ada keluhan. Rumah akan segera kuurus. Di Yanjing, keluarga Lin adalah pendukungmu. Keluarga Lin memperlakukan menantu dengan baik. Gudang perlengkapan medis cadangan, dulunya ruang limbah, setelah standar dinaikkan, tidak terpakai lagi. Kamu beradaptasi saja dulu. Kamu beres-beres dulu, aku ambilkan air panas untukmu. Paman Xing, bilang saja di mana ambil air. Aku sendiri yang pergi. Kau ini takut merepotkan orang sekali. Di sini tahan dulu beberapa hari. Malam kunci pintu baik-baik. Oh. Kau ini ternyata cukup tulus, tadinya aku mau ganti ranjang untukmu. Ayo ke kantin, aku ambilkan 3 mantu untuk ganjal perut dulu. Besok pagi beli perlengkapan. So masuk kerja. Makasih, Paman Xing. Yanjing, aku datang. Pak. Xiu Qin, panaskan lauknya. Jangan biarkan Xiao Qiao makan yang dingin. Wai Guo, ambilkan aku botol anggur yang enak itu. Botol yang sudah berumur 15 tahun. Ayah, apa urusanmu? Apa yang akan dimakan Li Xiangnan malam ini? Apakah dia akan kelaparan? Oh, kalau lancar, seharusnya dia duduk di sini. Wai Min, ikut aku ke ruang belajar. Aku ke toilet sebentar. Kondisi adikmu malam ini sangat buruk, kalian pasti sudah merasakannya. Mungkin dia belum terbiasa, sudah terbiasa hidup susah, tiba-tiba kembali.
butuh waktu beradaptasi. Jangan bicara seperti pejabat. Ya, tapi Li Xiangnan bukannya malah meributkan Xiao Jiao, malah menunjukkan keberanian yang belum pernah ada, dan toleransi. Dia bilang sendiri keluarga Lin tidak berutang padanya. Sama sekali tidak ada dendam. Sepertinya masalahnya ada pada Xiao Qiao. Panggil dia ke sini, jangan beri tekanan. Xiao Qiao, dulu menyuruhmu menikah dengan Li Xiangnan. Secara pura-pura adalah idenya ayah. Sekarang menyuruhmu bercerai, juga idenya ayah. Ayah, semua demi kebaikanmu. Pekerjaan di dinas kesehatan, kakakmu sudah bilang, kan? Istirahat dulu sebentar. Lalu bekerja dengan baik. Soal perceraian, tunggu dia sudah stabil. Ayah dan ibumu yang akan mengurusnya. Pasanganmu nanti, ayah masih punya jaringan. Para pemuda berbakat itu, semuanya manusia unggul. Ayah akan menyaringnya. Dulu kamu menggantikan kakak laki-laki dan perempuanmu ke desa. Seluruh keluarga melihatnya. Dua keluarga ini tidak sejalan. Tidak usah bersedih. Setiap kali aku susah tidur, Li Xiangnan selalu bernyanyi untuk menenangkanku. Dulu aku selalu memarahinya dengan manja. Tapi malam ini aku merasa ada yang kurang. Sekarang, baru aku sadar betapa menakutkannya kebiasaan. Kamu. Halo, kamerat. Nama saya Sun Jie, wakil kepala seksi keamanan. Takut kamu pagi ini tidak punya air panas untuk cuci muka. Aku bawakan kompor briket. Di dalamnya sudah ada briketnya. Tinggal dinyalakan. Langsung bisa dipakai. Kompor ini bekas dari bagian keamanan. Sudah tidak dipakai. Kamu pakai saja. Kalau ada kebutuhan lain, bilang sama saya. Saya di bagian keamanan. Masih bisa bicara sedikit. Orang ini pagi-pagi buta. Sudah jongkok di depan pintu bawa kompor. Sikap ramah ini datangnya terlalu cepat. Jang Sun, tolong bilang sama Pak Xing, tidak usah repot-repot seperti ini. Dik, ini benar-benar bukan keinginan Direktur Xing. Saya yang mengambil keputusan sendiri. Tadi malam, saat mobil jeep mengantarmu ke sini, saya sedang patroli, melihat Pak Xing mengurus sendiri tempat tinggalmu. Pimpinan saja turun tangan langsung. Saya yang rumah bawahan kecil, harusnya mencontoh pimpinan, kan? Kompor ini pakai saja. Kalau kurang apa-apa bilang sama saya, anak ini memang jeli. Tapi hatinya tulus. Mau menjalin hubungan juga berani ngomong terus terang. Kalau begitu, mulai sekarang saya minta bantuan Bang Sun. Jangan-jangan, saya tidak pantas. Kamu menghargai saya. Baik, saya belum sarapan. Saya pergi dulu. Saya pergi dulu. Kompor sudah dinyalakan. Sudah jam 6 di lampu. Kamu masih punya 1 jam untuk sarapan. Keluar dari gerbang, belok kanan 50 meter ada darin sarapan milik negara. Bisa makan khas Yanjing. Hai, kakek. Anda benar-benar hebat. Apa yang mau saya lakukan semuanya tahu. Kamu anak baik. Punya mata yang tajam. Semuanya terlihat dari kedua mata ini. Cepat pergi sana, hari ini pasti banyak urusanmu. Katanya di kota Yanjing, kalau jatuhkan batu bata, bisa kena banyak pejabat, sungguh banyak orang hebat yang tersembunyi. Baru hari pertama, sudah bertemu Sun Jie yang jeli dan kakek penjaga gerbang yang bisa membaca hati orang. Yanjing memang menarik. Tua Jiao Quan, saliang kupon beras. Hello. Waktunya pas, kamu punya kesadaran waktu yang bagus. Kakak, minta sebatang. Halo, kamerat, saya datang untuk melapor, maaf, bagaimana prosedurnya? Halo, kamerat, saya datang untuk melapor, maaf, bagaimana prosedurnya? Aku bilang, kamu ini menyebalkan, ya? Tidak lihat aku sedang sibuk? Dari mana datangnya anak nakal ini? Begini tidak tahu aturan, sana tunggu di samping.
Selamat pagi, kepala bagian Ma. Teh Anda baru diseduh, aromanya masih wangi. Ada apa? Yang datang melapor tidak tahu aturan. Pagi-pagi sudah datang, langsung membentak saya 2 kali. Itu harus ditertibkan. Akhir-akhir ini banyak pemuda terdidik kembali ke kota. Kota sudah penuh semua, macam-macam angin sesat dan hawa buruk dibawa masuk. Siang Nan, kenapa kamu masih di sini untuk melapor? Bukankah cepat sekali? Aku sudah menunggumu lama di bawah. Direktur Xing, bagaimana Anda bisa datang? Xiaoli baru saja menemukan bagian administrasi. Baru tiba, malah merepotkan Anda datang kemari. Anak muda, datang melapor ya. Masalah kecil. Kepala bagian Ma, saya akan mengurus prosedur untuk pameran ini. Pekerjaan Xiaoli dipindahkan ke sini. Tidak sama dengan penempatan pemuda kembali ke kota musim gugur lalu. Kalau sampai menganiaya dia, ya. Sama sekali tidak akan memandang orang dengan kacamata berwarna. Akan mengingat nasihat direktur. Sini, hisap sebatang rokok. Direktur Ching, kepala bagian. Mereka tadi sedang sibuk, tidak menunda saya. Terhadap saya juga sehangat angin musim semi. Kalau tidak ada penganiayaan, itu bagus. Kamu urus dulu prosedurnya. Aku turun untuk bicara dengan kakak keduamu. Sally, tadi tidak bilang ke Direktur Singh, kami tidak benar-benar berterima kasih padamu. Kalau direktur kami tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Tadi banyak salah. Mohon maaf. Jangan ambil hati. Beberapa waktu ini sudah datang beberapa pemuda terdidik, membuat bagian kita jadi serba salah di depan orang. Saya jelaskan padamu, apa masalahnya? Dendam berbalas dendam kapan habisnya? Tidak perlu sampai ada masalah di kemudian hari. Lagi pula akan merepotkan 2 orang. Setiap orang pasti punya masa sulitnya. Kesadaranmu benar-benar bukan level biasa. Kedepannya akan ada kesulitan. Aku pasti akan cari cara untuk menyelesaikannya untukmu. Itu is fine. Aku akan menuangkan teh premium untukmu. Teh berkualitas tinggi musim semi ini. Xiaoli, mau pilih bagian apa? Aku bisa bantu memberi saran. Kepala bagian Ma. Apa ada hal khusus yang perlu diperhatikan di sini? Kamu orangnya baik. Akan kuberi penjelasan yang baik. Kepala bagian bedah bernama Cian. Usianya 60-an. Di tangannya cuma ada 1 dokter, Dr. Wudayong. Kepala bagian Cian, sejak muda suka minum alkohol. Sebelum operasi dia juga suka minum 2 teguk. Waktu operasi masih minum alkohol. Tak khawatir terjadi masalah? Dari ekspresi wajahmu, aku tahu kamu pasti mau memarahi orang. Minum alkohol bikin telat urusan. Tapi anehnya, Pak Cian setengah hidup ini malah makin jarang minum. Tapi tangannya makin stabil, tak pernah terjadi masalah. Sebelum operasi cuma seteguk untuk menyegarkan. Tahu kenapa? Karena Pak Kian penakut. Juga pusing lihat darah. Puluhan tahun minum alkohol untuk menguatkan nyali. Dia simpan sebagai rahasia. Sebenarnya semua orang tahu. Kepala bagian Cian ternyata lucu juga. Tapi kalau kamu pikir bagian bedah, bisa langsung masuk, itu salah. Bagian administrasi, kenapa? Kepala bagian Cian tidak naik meja operasi, dia cuma suka memarahi orang. Wudayong kerja 6 hari seminggu, dimarahi sampai nangis 5 kali. Karena masalah ini, Wudayong menangis di depan umum saat rapat. Tapi semua orang tahu, Pak Kian memarahinya. Itu demi kebaikannya. Teknik operasi orang ini susah dijelaskan. Dia cuma bisa jadi asisten. Bagian bedah memang tidak mudah ditempati. Kepala bagian penyakit dalam, Zhou Feng, di bagian itu cuma dia seorang. Dia sangat suka lembur, mengajak 2-3 perawat di bawahnya menemani. Kemarin malam juga sampai jam 10 lebih. Tidak bisa pergi ke sana, nanti kalau ada urusan ingin pulang kerja. Di bagian penyakit dalam benar-benar tidak mungkin, bagian pernapasan adalah yang tersibuk di seluruh rumah sakit. 3 dokter dan 6 perawat, cuti seminggu sekali, hampir tidak pernah ambil cuti. Istri kepala seksi melahirkan, tidak sempat melihat sama sekali. Urusannya kecil tapi sangat rumit, paling tidak disarankan kamu pergi. Kepala seksi mah perhatian sekali, bagian endokrinologi paling santai. Tapi urusan luar semuanya mereka yang urus. Di musim panas pergi ke Beidaihe untuk bakti sosial, di musim dingin pergi ke desa bantu pertanian, bisa bikin orang bosan setengah mati, kenaikan gaji paling lambat, kalau bagian kebidanan dan kandungan. Sally, kamu juga paham soal wanita. Sedikit tahu, laki-laki dan perempuan berbeda. Di bagian kebidanan tidak ada dokter laki-laki, sebelumnya ada 4 dokter perempuan, kepala bagian bercerai dan punya 2 anak. Di pabrik ada gosip, kamu pergi nanti tidak tahan. Gaya kepala bagian ini, sebisa mungkin hindari yang bermarga liang. Ingat, 5 bagian sudah didengar, tidak ada yang bisa dimasuki. Tolong beri saran. Saran saya, kamu pergi ke IGD ini. Sebelum IGD, saya dengan Direktur Liu, Direktur Singh, pergi ke Dinas Kesehatan rapat. Pihak atasan bilang, di rumah sakit umum dan rumah sakit pabrik, membuka IGD. Masih dalam tahap penjajakan, 2 bulan lalu. Jadi pabrik kita sudah didirikan, sangat disukai karyawan. Ada keluhan apapun di tubuh, ke IGD bisa langsung ditangani. Unit perbaikan mesin pasti ada luka lecet.
harus menunggu bagian bedah. Kalau ketemu operasi, harus menderita sia-sia. Dengan adanya IJD, Dr. Aiding urus dulu baru pergi. Tenang menunggu bagian bedah menerima. Jauh lebih baik, IJD masih dalam tahap pertumbuhan. Pemilihan kepala bagian sedang dipertimbangkan. Meskipun sibuk, tapi ada tunjangan. Tambahan ada kupon beras dan uang makan. Jauh lebih banyak daripada bagian lain. Nanti kalau ada kontribusi istimewa, pabrik memberi penghargaan, pasti juga masuk dalam perhatian pimpinan. Terima kasih banyak, prospek IJD cerah. Saya pilih IJD. Setelah semuanya stabil, saya traktir kalian berdua. Xuan Yang Rou di Dong Laishun. Kesadaranmu sungguh tinggi. Kami tunggu janjimu ya. Xiangnan, sudah selesai urusannya? UGD. Xiaoji, kamu benar-benar membuatku tercengang. Di UGD semuanya belum sempurna. Membutuhkan lebih banyak tenaga dan keringat darimu. Tapi kamu malah maju menghadapi kesulitan. Ini adalah menghadapi garis depan. Departemen komprehensif di lini depan. Menuntut kemampuan medis yang sangat tinggi. Kamu tidak takut sama sekali. Memilihnya. Membuktikan kepercayaan diri yang tinggi pada kemampuan medismu. Direktur Singh, Anda terlalu memuji. Hanya tidak ingin menyia-nyiakan semua skill yang kumiliki. Ayo, aku temani kamu belanja. Kak Weimin, aku bisa sendiri. Kamu masih harus kerja. Setiap hari datang menjagaku. Aku sungguh tidak enak. Lagi pula, pergi naik mobil apa terlalu mencolok. Apa aku ini masih kakak ipar keduamu atau bukan? Cepat naik. Setelah selesai belanja, juga harus mengurus prosedur untuk Xiao Qiu. Oh ya Kak Weimin, kemarin pergi terlalu terburu-buru, ingin menelepon ke rumah. Biar mereka perhatikan nilai ujian masuk universitas. Serahkan padaku. Xiao Cui, kamu hampir membuatku celaka. Kalau benar-benar terjadi sesuatu, pasti akan mengulitimu. Aku juga tidak sengaja. Siapa sangka Li Xiangnan punya latar belakang sepokok itu. Bahkan Direktur Singh sendiri yang menanyakan. Kupikir dia termasuk salah satu pemuda yang kembali ke kota. Tuan Besar, jangan hitung kesalahan orang kecil. Maafkan aku. Sudahlah, mengingat. Kamu sudah mengikutiku bertahun-tahun. Aku sudah lama memindahkanmu ke bengkel pengecoran untuk kerja kasar. Terima kasih Pak Kepala Seksi telah memberi kelonggaran. Mulai sekarang tidak akan berani menilai orang sembarangan lagi. Menyuruhmu ke bengkel pengecoran itu pun sudah ringan. Direktur Singh, kenapa Anda datang? Direktur, ini semua salahku. Tidak ada hubungan dengan Kepala Seksi mah. Kalau mau menghukum, hukum saja aku. Hanya karena Li Xiangnan punya watak baik, tidak mau mempermasalahkan dengan kalian. Kalau ini aku, membiarkan kalian menunggu di sini, langsung marah besar. Tanpa bertanya baik buruknya, langsung memasang muka tidak ramah. Makanan masuk ke perut anjing. Direktur Singh, tenangkan amarahnya. Jamin tidak akan ada lagi kali berikutnya. Li Xiangnan itu berjiwa besar. Kalian seharusnya bersyukur. Kalau tidak karena kalian mengurus logistik, ada sedikit kontribusi, sudah lama diusir ke pabrik cabang, bersihkan toilet. Hanya sekali ini. Kalau sampai ku dengar lagi kalian sengaja menyusahkan orang berbakat, aku tidak akan memaafkan kalian. Xiao Cui, dasar kau keparat, kau membuatku menderita. Kepala bagian mah, tenang saja. Aku akan memberitahu IDD, pasti tidak akan membiarkan Kamerat Li mengalami sedikit pun ketidakadilan lagi. Cepat pergi sana, Xiao Li baru datang kemarin, asramanya penuh, pasti dia tinggal di sudut mana. Kamu pergi lagi, tanya ke kantor pabrik tentang tempat tinggalnya. Lihat apa yang dia perlukan, bantu belikan, mulai sekarang dia adalah orang klinik pabrik kita. Siap. Buku satu rumah satu buku. Pak Tua sudah bicara dengan kantor kelurahan. Bagianmu, sudah didisahkan sesuai jatah suami istri. Jangan menolak, cepat atau lambat pasti terjadi. Hanya ada pasokan briket batubara, tanpa buku jatah briket. Masa harus makan di restoran pagi dan malam? Barang ini sehari tidak ada. Hidup jadi masalah. Terima kasih Kak Weimin. Aku akan segera bercerai dengan Chu Qiao. Aku tidak mendesakmu bercerai, juga tidak berharap kau putus hubungan dengan keluarga Lin. Jangan salah paham. Aku tahu kau tidak punya maksud itu, tapi bagaimana dengan mertua dan Chu Qiao? Aku tidak ingin mereka merasa terbebani. Sampaikan kepada mertua laki-laki, aku, Li Xiangnan, berkata dan berbuat sesuai. Pasti tidak akan menghalangi hidup Chu Qiao, aku di klinik pabrik sini. Akan hidup dengan baik. Xiangnan, aku harap kau hidup lebih baik. Airnya tidak diminum. Di ruangan ini tidak ada kipas angin. Panas sekali. Lao Xing juga tidak tahu. Aku cari tempat yang teduh untukmu. Apalagi yang Lao Qin katakan tentangku. Pak Tua bilang tempat yang kau pilih bagus. Dekat dengan tanah. Hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Haha, omong kosong. Dia juga tidak berpikir. Setelah musim panas, langsung musim dingin. Musim dingin di tempat teduh, pasti dingin sekali kan? Shuangxi. Pergi sebentar, segera kembali. Pameran dagang yang lalu. Mereka memberi saya dan Lao Liu masing-masing 6 pasang. 3 pasang ini kau ambil, pakai kaos kaki nilon. Sudah kubilang. Satu pasang dijual 1,5 yuan. Lebih mahal dari setengah kilo daging babi. Ini tidak pantas. Sayang kalau kupakai. Ambil saja. Kaos kakimu sudah kendor, masih bisa dipakai beberapa hari. Aku tidak suka kaki bau. 2 orang dari bagian administrasi itu. Sudah kuajari mereka. Sekarang mereka lebih patuh. Hampir saja kubiarkan mereka. Disuruh bersihkan toilet di pabrik cabang. Kalau itu hukuman, nanti pasti aku dibenci mereka. Kenapa kau masih membela mereka? Tak bisa salahkan mereka. Di mana-mana ada urusan basa-basi.
Besi ditempa harus kuat sendiri. Untuk mendapatkan rasa hormat orang lain, andalkan kemampuan nyata, bukan faktor eksternal yang tidak jelas. Tak kusangka di usiamu yang masih muda, kau bisa mengatakan hal sedalam itu. Terus terang, awalnya aku kira kau akan menggunakan nama saya atau keluarga Lin. Tak kusangka kau tidak menyebutkan sepatah kata pun. Begitu rendah hati, membuatku kagum. Dua orang itu juga berjanji padaku, menurutku bukan hanya karena pengaruhku, tapi juga karena karisma pribadimu. Li Xiangnan. Nanti siang mulai kerja, pekerjaan sebagai dokter pabrik resmi dimulai, kerja keras. Aku sungguh percaya padamu. Kau dengar tentang bagian gawat darurat? Lalu, di bagian gawat darurat kalian ada dokter baru? Sampah yang masuk lewat jalur belakang. Aku tidak sudi bekerja sama dengannya. Bahkan belum bertemu sudah bilang dia sampah. Mungkin kemampuan medisnya lebih tinggi darimu. Saat bergaul, beri sedikit ruang, supaya bisa bertemu lagi di masa depan. Aku takut padanya. Aku masuk sini lewat ujian resmi. Belum sampai sebulan, dia pasti akan menyerahkan surat pengunduran diri dengan patuh. Pulang ke kampung bertani. UGD itu tempat orang yang tidak bisa apa-apa. Atau tempat cari aman. Belum tentu. Dia masuk UGD atas kemauan sendiri. Kayaknya bukan tipe orang yang cari aman. Lihat saja nanti. Belum ketemu udah memberi penilaian padaku. Takut aku rebut posisimu? Atau takut aku makan nasi dari periukmu? Halo, kawan, boleh? Bukannya kau dari bengkel mesin kita? Seragam pekerja juga tidak pakai seragam rumah sakit kita. Iseng tanya. Jangan tersinggung. Dr. Ding, Dr. Ding, lihat nih. Kau makan sedikit sekali? Sudah, jangan urus makananmu sendiri. Baiklah. Tapi kau harus jaga kesehatan. 2 hari lalu pemeriksaan kandung. Aku dengar kau anemia. Bukan urusanmu. Sepertinya si kepala gede Luo tertarik sama Dr. Ding. Mau pacaran? Taf Kui bilang, sore nanti UJD akan kedatangan dokter baru. Tenang, ada aku. Pasti tidak akan biarkan kau diganggu. Kalau kau naga, mengkeretlah. Kalau kau harimau, rebahlah. Meski dulu kau hebat, di UJD, kau harus dengar kata aku dan kau. Sudah. Karena sudah jadi rekan kerja, hidup rukun, maju bersama itu yang benar. Hal lainnya, saran aku, buang niat itu. Aku diam-diam tanya Taf Kui. Orang ini latar belakangnya, katanya, sebaiknya jangan dimusuhi. Tapi kau tahu, siapa aku, Luo Dali. Aku paling tidak suka orang yang pakai koneksi. Praktik buruk di UJD. Harus aku hentikan, biar dia tahu siapa aku. Luar Dali, rumah sakit pabrik tempat menyembuhkan orang. Bukan tempat main-main dengan rekan kerja. Jangan pergi dulu, demi kau bisa jadi kepala departemen. Aku suruh bocah itu keluar dalam setengah bulan. Hei, Kader Cui, kenapa kau Aduh, aku khawatir kalian tidak mudah menerima rekan kerja baru. Melihat kalian makan bersama, aku jadi lega. Xiaoli, jas hasisme, stetoskop, dan bahan medis sudah siap semua. Bagaimana pembicaraan dengan Dr. Ding dan Dr. Luo? Kader Cui? Ternyata dia rekan kerja baru. Benar-benar beruntung bisa duduk semeja. Oh, kalian belum kenal. Ayo, ku perkenalkan, Dr. Jaga Utama IJD, Ding Yuju, Dr. Jaga Utama, Luo Dali. Ini rekan kerja baru kalian, Dr. Li Xiangnan. Halo Dr. Ding, mohon bimbingannya. Halo, Dr. Lee. Dr. Lee ya. AJDP Broderick Mason, Hotsudik Kingprom Masedisir, harus ditempa berulang kali, baru tahu apakah itu emas atau tembaga bekas. Hei, Lau Hui, kantin lumayan bagus, kenapa ada lalat berisik? Cepat makan, jangan sampai lalat bikin mual. Kau sudah makan? aku sudah makan. Silakan kau makan. Lau Lu, habis makan? Aku ambil 2 lauk lagi. Sekadarnya, ada lalat, jadi nggak selera. Ya asik. Dr. Lee, hebat juga kau. Bisa bikin dia marah begini. Xiaoli, kau dan Luo Dali ada sedikit gesekan, ya? Aku harus mengingatkanmu. Luo Dali itu punya koneksi dan latar belakang. Orang ini licik. Hati-hati. Terima kasih peringatannya, Kader Cui. Aku akan waspada padanya. Di kota Yanjing ini, batu bata jatuh, berserakan pejabat di mana-mana. Aku sudah sering kena rugi, Luo Dali. Kau harus benar-benar hati-hati. Dr. Lee, ini rumah sakit 301. Lembaga Bantuan Medis Tetap Pabrik, Kamerat Lin Muyu. Dr. Ding, ada pasien di UGD. Sudah hampir jam 3. Dr. Luo menyuruh kita cepat kembali. Apa? Kau udah dokter sebenarnya? Dia dokter baru. Sama saja memberitahunya. Di Dr. Ding yang baru. Apakah dia bisa? Cepat ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Saudara Cui, tolong antar Dr. Lin makan dulu. Serahkan padaku. Kalian cepat pergi.
Kehilangan nyawa itu masalah besar. Dr. Lee, bersama saya. Dr. Luo kembali dari kantin, tiba-tiba datang dua pekerja, mereka menggotong pemuda ini masuk, dia terus memegang perut dan mengerang kesakitan. Wajahnya penuh keringat, dua orang pun tidak bisa menahannya. Akhirnya dia lemas baru tenang. Saya lihat Dr. Luo tidak bisa menahannya. Saya segera berlari memanggil Dr. Ding. Ada apa, Dr. Luo? Bukan masalah besar. Kemungkinan usus buntu, beri suntikan penenang dulu. Kirim ke bagian penyakit dalam untuk tunggu. Operasi saja. Itu pun tidak perlu diikat. Tidak bisa begitu. Tadi dia menendang saya. Kalau dia juga menendang ketua Joe dan yang lain. Saya berdosa. Tahan dia biar diam. Ini bukan usus buntu. Dr. Lin, Anda juga Tuhan. Sudah makan belum? Tidak ada waktu untuk bercanda denganmu. Cepat selamatkan pasien. Tidak ada masalah besar. Hanya usus buntu. Kirim ke atas untuk dioperasi saja. Tidak, ini tidak seperti usus buntu. Dr. Luo, Anda yakin diagnosisnya benar? Nanti kalau dikirim ke operasi, ketua Joe kerja sia-sia. Belum lagi, pekerja juga akan menderita sia-sia. Dr. Luo, bercandang penyakitnya sepertinya bukan usus buntu yang Anda katakan. Dr. Lin, Dr. Ding, jangan bercanda. Serangan aku di perut. Lokasi sakitnya juga di perut. Dia bilang ada rasa tertarik di perut. Berdenyut mengikuti denyut nadi. Ini bukan usus buntu akut. Apa itu peritonitis? Juga tidak dikecualikan. Tapi kemungkinannya sangat kecil. Jangan kalian meragukan profesionalisme saya. Salah besar. Benar-benar keliru, saudara muda ini. Bukan hanya bukan radang usus buntu. Tetapi juga sama sekali tidak perlu dioperasi. Xiao Li, saya panggil Anda dokter. Itu karena saya menghargai Anda. Menyelamatkan jiwa adalah hal serius. Tidak boleh main-main. Pergilah ke tempat yang sejuk. Jangan mempermalukan diri sendiri. Kalau begitu jangan bercanda dulu. Apa yang Anda lakukan? Saya sudah dengar. Anda dulu adalah dokter kampung dari daerah kecil. Yanjing ini tempat apa? Jangan Anda bawa keterampilan amatiran yang tidak kompeten ke sini untuk main-main. Kalau terjadi masalah, Anda tanggung jawab. Berani bilang bukan radang usus buntu, tidak perlu dioperasi, apa Anda pikir Anda punya mata tajam? Menyelamatkan jiwa adalah hal serius? Baru saja Anda katakan, lalu tidak mengizinkan dokter lain ikut serta. Bukankah itu standar ganda? Dr. Ding, bukan itu maksud saya. Saya hanya tidak ingin orang yang pakai jalur belakang ini merusak reputasi bagian gawat darurat kita. Dia bilang bukan radang usus buntu dan tidak perlu dioperasi. Sembarangan bicara. Benar-benar merusak suasana. Anda yakin diagnosis benar? 1000% yakin itu radang usus buntu. Lalu kenapa Anda gugup? Kalau bukan radang usus buntu, yang kena malu juga wajah Dr. Xiao Li. Bukankah Anda lebih senang? Kenapa Anda halangi dia? Merasa bersalah? Tidak. Saya ingin mendengar pendapat brilian Dr. Xiao Li. Jika benar seperti yang dia katakan, bukan radang usus buntu dan tidak perlu dioperasi, bukankah semua senang? Apa Anda tidak dengar? Dr. Xiao Li sepertinya punya cara untuk menyembuhkan. Dr. Xiao Li, silakan kemari. Lao Luo, apa yang kamu lakukan? Cepat minggir, ya. Alasan saya mendiagnosis, bukan radang usus buntu akut. Salah satu bukti penting adalah apa yang dia lakukan tadi. Posisinya tidak tepat. Saya spesialisasi di bidang obstetri dan ginekologi, Xiao Li. Cepatlah katakan, saya ingin mendengar detailnya. Usus buntu akut biasanya terletak di perut kanan bawah. Sedangkan yang dipegang adik ini adalah bagian bawah pusar. Sudah jauh dari sekum. Jelas bukan? Sakit perut yang disebabkan oleh usus buntu? Memang benar begitu? Posisi usus buntu ada aturannya tersendiri. Saya juga ceroboh. Untung ada kamu yang menunjukkannya. Kalau tidak, benar-benar dikirim untuk dioperasi, orangnya jadi menderita sia-sia. Dr. Lee, lalu sebenarnya apa yang terjadi dengan Xiaowang? Kalau bukan usus buntu, kenapa sakitnya begini parah? Malam. Dan hari ini makan apa? Captain. Saya dan adik saya menangkap kepiting di sungai. Tadi malam makan sedikit. Siang ini juga bawa sedikit. Dr. Lee, jangan-jangan benar karena kebanyakan makan kepiting? Xiao Li, jangan bilang. Kebanyakan makan kepiting bisa sakit. Saat musim panas, anak kecil yang doyan ngemil mana yang tidak pergi. Kecian Hai menangkap itu untuk dimakan. Musim ini, pagi ini kamu makan kesemek hijau dari rumahmu, kan? Ajaib sekali. Dr. Lee, bagaimana kamu tahu? Pagi tadi cuma minum bubur sedikit. Saat keluar rumah, lapar banget, tapi malu untuk mengatakannya. Lewat halaman depan, mengambil sekantong kesemek hijau. Di jalan semua dimakan.
Li, nanti Ije, Sally, kesemek hijau ini kenapa? Kesmek hijau yang masuk ke perut akan menghasilkan banyak asam dan flavonoid. Setelah bersentuhan dengan protein tinggi dari kepiting dan serat seperti asam, terjadi reaksi kimia, lalu akan menggumpal, menyebabkan perut kembung dan sakit perut, menyebabkan saluran pencernaan mengalami reaksi fisiologis yang tajam. Inilah gejala keracunan kepiting. Lalu Dr. Li, penyakitnya ini bagaimana cara mengobatinya? Sederhana, menekan asam dan rehidrasi, menghentikan diare dan muntah saja. Suster Kowe, tolong pergi ke kantin, beli 3 butir telur pitin. Siap. Dr. Ding, Lin Muyu, tolong siapkan sedikit Mount Morillonite powder. Nanti biar dia minum bareng telur pitan. Telur pitan bisa juga buat obat. Ah, kamu jangan ngawur. Ya ampun, Dr. Lee, kamu benar-benar ahli penyembuh, baru sebentar, si kecil Wang sudah sembuh total. Aneh banget. Perutnya nggak sakit lagi. Makan beberapa telur pitan, minum bubuk itu, langsung sembuh. Cuma kebetulan aja, ibarat kucing buta ketemu tikus mati, cuma beruntung saja. Rodeli, kamu tega banget. Kalau tadi dokter kecil Lingga, nuruti omongan kamu, terus ngikat si kecil Wang dan bawa ke operasi dalam, dia pasti kena sayatan percuma. Kamu malah, nggak cuma gagal diagnosis, tapi juga salah penanganan. Kami nggak minta pertanggungjawaban. Udah bagus. Itu karena aku lihat. Kemampuanmu nggak seberapa. Tapi sombongmu besar. Terus-terusan ngejek dokter kecil Lee. Kalau aku jadi dia, pasti aku hajar kamu. Untung dokter Lee itu sabar. Nggak mau ambil pusing sama kamu. Dokter abal-abal. Kamu pakai jas putih. Aku aja maluin perwakilan pabrik. Orang kayak kamu, bukan cuma nggak pinter ngobatin, tapi juga nggak punya etika. Lihat dokter kecil Lee, terus lihat diri kamu. Sampah. Kalian nggak masuk akal. Cendekiawan ketemu prajurit. Beneran nggak bisa dijelasin. Dr. Luo, insiden medis kali ini akan aku laporkan dengan jujur ke pimpinan pabrik. Sekarang di sini urusanmu udah selesai. Kamu belum makan, kan? Cepat pergi makan. Dr. Luo, untung nggak terjadi apa-apa yang serius. Kalau beneran terjadi, bukan cuma sekedar salah diagnosis yang gampang dijelasin. Aku harap kamu bikin laporan evaluasi sepanjang 1000 kata. Aku akan lapor detail ke pimpinan pabrik. Kecil Li, kali ini benar-benar berkat kamu, ketemu penyakit rumit kayak gini. Pengetahuan kami masih belum cukup untuk menanganinya. Kejadian mendadak seperti ini. Untung ada kamu. Memang benar, Li, kamu tidak hanya punya pengalaman klinis yang kaya, tapi juga bisa menggunakan telur pidan sebagai campuran obat diosmektit. Dengan cara seperti ini untuk merawat pasien, gabungan pengobatan Tiongkok dan Barat, kamu benar-benar orang yang berbakat. Sebenarnya bukan gabungan pengobatan Tiongkok dan Barat. Telur pidan itu bersifat basa. Dulu, di desa, saya juga pakai cara tradisional ini untuk menangani orang dengan gejala yang sama. Kali ini kondisi Wang memang sangat parah, jadi saya tambahkan diosmektit untuk menstabilkan keseimbangan asam basa saluran pencernaan, mengurangi iritasi. Dr. Lee. Madahipun. Pokoknya, kamu lebih hebat dari si kepala besar Luo itu. Nanti kalau berobat, kami cari kamu saja. Dr. Lee, terima kasih banyak. Kalau bukan karena kamu, penyakitku bukan saja tidak sembuh, tapi juga harus dioperasi tanpa perlu. Kamu membuatku kenyang, dan penyakitku sembuh juga. Aku sungguh kagum. Jangan beri aku uang, telur pidan juga kuanggap sebagai obat untukmu. Dokter pabrik ada yang bisa diganti. Kamu istirahat di sini sekitar 10 menit, sudah bisa bebas bergerak. Sore jangan kerja berat, banyak istirahat. Kalian jaga orang ini. Jangan biarkan dia kerja berat ya. Dr. Lee, urusan ini sudah selesai. Cepatlah makan, aku bawakan untukmu. Cuaca panas, lauknya belum dingin. Lihatlah ingatanku. Dr. Li, maaf, membuatmu belum makan siang. Kalau begitu kita makan bersama saja, makan siang kerja. Baiklah, Dr. Lee. Aku sudah lihat, kamu memang punya kemampuan sejati. Kamu ditempatkan di UGD benar-benar tepat guna. Pabrik kita beruntung. Dr. Li, kamu memang sangat bagus. Ini orang yang menjadi pilihan kawin palsu Xiao Qiao, orang desa itu. Tidak mungkin. Agak Li Xiangnan yang sekarang. Jelas percaya diri dan ceria. Orang yang luar biasa. Dokter kecil Li. Dokter Luo dulunya adalah ahli bedah. Kurang mahir dalam penyakit dalam.
Anda orang yang lapang dada. Jangan terlalu mempermasalahkan tindakannya yang picik. Menyembuhkan orang sakit itu seperti makan. Begitu makanan masuk ke mulut, baru tahu enak atau tidak. Bagaimana kepribadian dan kemampuan medis Dr. Luo, saya tidak punya waktu untuk mempermasalahkannya. Tapi mata rakyat itu tajam. Apakah Anda takut? Saya akan membuat Luo Dali tersinggung dan dibalas dendam. Juga merusak keharmonisan unit gawat darurat. Tidak perlu khawatir, saya sudah punya perhitungan sendiri. Dr. Ding, tenang saja. Setelah kembali ke 301, saya akan mengajukan permohonan ke atasan. Sering berkunjung ke klinik pabrik kalian. Mulai sekarang selain mengirimkan perlengkapan, sebagian besar waktu saya akan di klinik pabrik kalian. Saya tidak percaya kalau saya di sini, dia, Luo Dali, masih bisa membuat masalah besar. Jangan begitu, Dr. Lin. Zona boleh menyita waktu Anda. Menurut saya, kalian tidak tahu kemampuan Dr. Lee? Baiklah, saya akan cuci kotak bekal. Berhenti. Makan siang ini kan traktiran Anda, biarkan saya yang cuci, Anda berdua istirahat. Lee, ini sungguh tidak enak hati. Baiklah, Anda merokok saja. Saya akan bantu Dr. Lee. Biarkan saya. Apakah Dr. Lin sering datang ke bengkel mesin ini? Tidak terlalu sering, sejak setahun yang lalu, Departemen Kesehatan mulai membuat rumah sakit besar dan area pabrik terhubung, baru saya turun membantu, sekali 3 atau 5 hari, kebanyakan mengirim perlengkapan, omong-omong, dengar dari staf Cui, kamu bukan orang Yenqing, asal dari mana? Rumah saya cukup jauh, Kabupaten Hongshan, jaraknya ratusan kilometer dari sini, naik kereta pun 7 jam. Mana dia? Kamu umur 25-26, kan? Di desa seumuran begitu, lehernya sudah bisa main-main, sudah menikah, bagaimana bisa kerja di Yenqing? Dititipkan oleh seseorang, urusan orang biasa. Tidak bisa mengendalikan diri. Panjang ceritanya. Seperti saya yang berasal dari desa. Bekerja di kota saja sudah kemewahan. Lagi pula, bagaimana berani berharap untuk mencari cinta? Kepala seksi mah. Kepala seksi mah. Luar biasa. Luar biasa. Teriak apa? Jangan ganggu tidur orang siang hari. Ah, salahku. Salahku. Kepala seksi, tenangkan amarah. Minumlah teh untuk meredakan amarah. Kalau ada omongan, cepat sampaikan. Kalau ada kentut, cepat keluarkan. Masih setengah jam lagi masuk kerja. Li Xiangnan menyelamatkan seseorang di UGD. Baru jam setengah 1, belum masuk kerja. Sudah menyelamatkan orang. Terus terang, seluruh proses Li Xiangnan menyelamatkan orang. Kedua mata saya, tidak ada satu detail pun yang terlewat. Benar-benar dramatis. Kalau bukan karena dia, UGD hampir terjadi masalah besar. Li Xiangnan ini benar-benar punya kemampuan. Bahkan belum masuk kerja sudah menyelamatkan orang. Kalau betul-betul sudah masuk kerja, bukankah dia akan terbang? Cepat ceritakan apa yang terjadi. Saya mengikuti perintah Anda. Pergi ke UGD untuk menyapa. Menyiapkan stetoskop, jas putih, siang hari sedang makan. Lin Muyu, Dr. Lin juga sampai di meja makan kita. Dr. Lin juga datang dari 321, kebetulan melihat kejadian ini. Ya, kepala seksi. Menurut Anda, apa kita terlalu beruntung? Baru saja menyuruh Li Xiangnan pergi ke UGD, sudah ditemukan oleh atas kemampuannya. Apakah kita berdua benar-benar akan sukses besar? Lihat dirimu, sedikit saja ambisinya, cepat ceritakan semua detail padaku. Begitu saja? Cepat tulis laporan dan serahkan. Aku punya firasat, kita mungkin benar-benar menemukan emas. Satu orang sukses, semua yang dekat ikut beruntung, kau mengerti prinsip ini? Dengar baik-baik. Siang ini di kantin. Luo Dali itu, omongannya sedikit menyudutkan Li Xiangnan. Dasar Luo Dali, otak besarnya benar-benar menyebalkan. Dulu waktu dia mendaftar ke IGD, aku masih tersentuh. Ternyata dia sudah merencanakan ini. Cuma bikin kesal saja. Menurutku, belum tentu. Tanpa gangguan Luo Dali. Bagaimana kita bisa tahu kalau Li Xiangnan punya kemampuan medis setinggi itu? Tanpa perbandingan, tidak ada yang terlihat jelas. Keberadaan dokter yang tidak kompeten justru menonjolkan Li Xiangnan sebagai bintang yang bersinar terang. Pikiranmu memang lebih lincah dari punyaku. Oh, Luo Dali-nya hanya menjadi batu loncatan bagi Li Xiangnan. Dr. Ding dan Dr. Lin juga bilang akan menulis laporan. Pimpinan akan segera tahu, mulai dari penemuan emas batangan bernama Li Xiangnan ini. Penulisan harus dari sudut pandang yang tajam. Berdiri di posisi Direktur Sing, sang pencari bakat, tulislah tentang pancaran sinar. Emas dari Li Xiangnan sendiri, juga pujilah Direktur Sing atas semangatnya yang pandai menemukan bakat. Oke deh. Hahaha. Saiful master medis yang dikirim Kepala Dinas Lin ke Rumah Sakit Pabrik Mesin Hongshanko sudah diserahkan. Saya tanda tangan di sini. Keluar, bicara. Omong-omong, Dr. Lin, Apalagi yang diperlukan pihak pabrik mesin? Nanti tolong bantu saya menghitungnya. Apakah Muyu sudah bertemu Li Xiangnan? Bagaimana kesannya? Kakak kedua, katakan jujur padaku. apakah Li Xiangnan benar-benar orang biasa yang lugu dan polos, setengah murid, hanya tahu sedikit saja? Seorang dukun kampung? Ada apa? Apa terjadi sesuatu, maksudmu?
Li Xiangnan belum sempat masuk kerja, tapi saat waktu makan, dia sudah menyelamatkan seorang pekerja. Dia sama sekali tidak merasa, ini adalah hal besar. Dia tetap tenang dan tidak terpengaruh. Aku menyaksikan sendiri bagaimana Li Xiangnan mengatasi segala rintangan dan cemoohan di benua Luo untuk menyembuhkan pasien dalam waktu singkat. Aku berada di sana saat itu, melihat bagaimana pekerja itu kesakitan di perut. Pasti akan terjadi masalah besar. Menurutmu Li Xiangnan, hanyalah tabib kampung yang hanya tahu seluk-beluk dasar. Bukan hanya itu, pengetahuan di kepalanya. Jauh lebih dari itu. Bahkan aku dan Ding Yukyu tidak bisa langsung mendiagnosis gejalanya, tetapi dia tetap tenang dan berhasil. Mencegah kemungkinan malapraktik medis, kemampuan medisnya hanyalah yang kedua. Keberanian dan sikapnya dalam menghadapi bahaya sangat jarang dimiliki orang. Anak ini semakin membuatku kagum. Kedua, kau pernah bertemu dengannya di Kabupaten Hongshan. Menurutmu, apakah kemampuan medisnya dulu hanya pura-pura? Tidak mungkin dan juga tidak perlu. Dulu di Kabupaten Hongshan, aku pernah melihat dia dan Pak Li tua merawat warga sekitar. Bukan berarti payah sekali, tapi jelas tidak seterampil hari ini. Pilek ringan, demam, cedera jatuh, butuh keahlian besar apa? Jika dia menyembunyikan sesuatu, untuk apa? Dia tidak mungkin tahu bahwa dirinya akan datang ke Yanjing. Mungkin Li Xiangnan menyembunyikan kemampuannya? Tapi jika begitu, keluarga Li akan terlihat di mata orang luar sebagai yang tidak ahli dalam pengobatan. Aku tidak mengerti. Jika kemampuan medisnya baik, warga sekitar, bukankah akan lebih menghormati mereka? Bagaimana jika Li Xiangnan menganggap hanya menunjukkan sedikit kemampuan dasar sudah lebih dari cukup untuk menangani para penduduk gunung itu? Maka, kecerdikan anak ini terlalu menakutkan. Itu hanya dugaan, tidak berdasar. Jangan terlalu memikirkannya. Nanti malam aku pulang dan akan membicarakannya dengan kakek. Lihat pendapatnya. Kebetulan kau punya kesempatan ke pabrik perbaikan mesin. Amati lebih banyak tentang Xiaoli, perkembangannya perlu diperhatikan. Saya tahu. Kamu sebelumnya bilang Li Xiangnan pernah mengarahkan sesuatu atas permintaan orang, laksanakan tugasnya. Ada pikiran apa tentang kakak kedua? Mungkin saja, Li Xiangnan berjanji pada Xiao Qiao untuk datang ke Yanjing dan bercerai beberapa bulan kemudian, sebenarnya juga supaya Xiao Qiao bisa tenang dan memulai hidup baru di Yanjing. Maksudmu, Li Xiangnan mungkin juga takut kalau Xiao Qiao tergesa-gesa bercerai akan menimbulkan gejolak emosi. Tadi malam dia tidak mau makan di rumah Lin. Bahkan sebelumnya dia tidak peduli pada Xiao Qiao. Sebenarnya itu untuk membuat Xiao Qiao merasakan bahwa perasaannya sudah berubah dan bisa pergi darinya dengan lancar. Iparku ini, semuanya dipikirkan demi keluarga Lin, sungguh baik hati dan penuh pertimbangan. Pagi ini, bocah itu malah menyindirku, minta aku jarang ke tempatnya. Tampaknya dia benar-benar tidak ingin terlalu terlibat dengan keluarga Lin, supaya nanti tidak semakin rumit dan sulit diurai, agar perceraiannya tidak terhambat. Dia benar-benar begitu peduli pada orang lain. Kakak, Li Xiangnan tinggal di mana? Yang ini aku benar-benar tidak tahu. Kemarin malam buru-buru pulang, jadi aku minta Paman Xing untuk membantu menjaganya. Pagi ini aku pergi membelikannya barang. Paman Xing hanya bilang sudah diurus. Kakak kedua, Li Xiangnan itu sudah sangat membantu keluarga kita, sendirian di Yanjing, tanpa bantuan siapapun. Kalau kita hanya bersikap di permukaan, tidak benar-benar peduli kehidupannya, orang lain akan berpikir apa? Keluarga Lin kita. Kalau dia tinggal di tempat kumuh, di kamar pompa atau ruang ketel, bagaimana dia bisa melewati musim panas ini? Itu kurang pertimbanganku. Aku akan segera menelepon untuk menanyakan. Nanti malam kamu jemput Xiao Qiao. Aku akan pergi lihat tempat tinggal Xiangnan. Lihat apakah ada yang bisa aku bantu. Ini baru lebih baik. Aku siang ini, harus menulis sebuah laporan Departemen Gawat Darurat Pabrik Perbaikan Mesin. Kamu juga sibuk bekerja. Dokter Li muda, kamu yang baru datang? Nanti kamu coba-coba tanya Dokter Ding. Tanya dia punya pacar atau belum. Saya WRC dari bengkel perkakas, umur 28. Punya kakak perempuan? Rumah saya 3 kamar. Tanya dia, mau nggak pacaran sama saya? Kalau kamu suka sama dia, kamu aja periksa ke tempat dia. Tanya langsung. Lebih baik daripada saya bantuin tanya lewat kamu. Kamu nggak tahu. Dulu yang cari alasan buat tanya ke guru. Pada masuk daftar hitam. Akhirnya dikirim ke Dokter Luo. Dokter Luo suka sama Dokter Ding. Ini semua orang tahu. Kalau periksa di tempat dia, bikin repot banget. Kamu bikin Dokter Ding, nggak bisa dikunjungi. Di tempat Dokter Luo juga tersiksa. Tolong kasihan. Bantu saya tanya. Besok siang di kantin, saya bawa tambah 1 roti buat kamu. Ya udah, rotinya nggak usah. Saya usahakan cari tahu buat kamu. Dokter Ding, kamu punya pacar nggak? Kalau tadi si bodoh itu, yang nyuruh kamu tanya saya, bilang aja saya sudah punya pacar, tinggi besar dan ganteng, suruh putuskan harapan. Kalau kamu sendiri yang tanya, berarti saya nggak punya. Apa ini ada aturan khusus? Ku dengar pabrik kita dapat dokter baru yang hebat.
Pasti ini pemuda, kan? Direktur Feng, apa kabar? Dr. Lee kecil. Ini adalah direktur rumah sakit pabrik kita, Direktur Feng. Halo, Direktur Feng. Kamu Lee Xiangnan? Ya? Saya beberapa hari ini dinas luar. Masalahmu sudah diceritakan Pak Sing. Setelah Pak Ma ceritakan ini sama saya langsung paham. Kamu ini bakat sejati, benar-benar membuat saya senang. Untuk bakat seperti Lee Xiangnan, bagian administrasi harus berusaha melayani dengan baik. Baru-baru ini, saya rapat ke negara akan memperkuat pendidikan medis, pembinaan bakat di bidang kesehatan dan perawatan lansia, rumah sakit pabrik kita nggak boleh ketinggalan. Unit gawat darurat masih dalam tahap pengembangan, saya percaya tim muda kalian ini pasti tidak akan mengecewakan. Bersatu adalah kekuatan, hanya dengan bersatu padu, ribuan kesulitan pun tidak akan ditakuti. Jika ada kesulitan di tahap akhir, segera cari saya, ada rapat lain, saya pergi dulu. Direktur Feng sedang menyemangati kita, sekaligus juga memperingatkan. Jangan karena konflik pribadi dengan Luo Dali, mempengaruhi situasi besar rumah sakit pabrik. Saya bilang, mata Anda tajam, ayah Luo, kepala besar, adalah kawan seperjuangan Direktur Feng. Soal ini, di rumah sakit pabrik, hanya saya seorang yang tahu, tapi Anda tenang saja. Direktur Feng bukan orang yang memihak anak buahnya. Selama Anda memiliki alasan yang sah, dia pasti akan berpihak pada kebenaran. Saya juga di pihak ini. Saya pergi. Inilah yang menarik dari hubungan antar manusia. Kamu juga bisa malu rupanya. Dr. Lee, ini Zhou Feng dari bagian penyakit dalam kita, Dr. Zhou. Dr. Zhou, saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Mereka bilang apa tentang saya? Gila lembur, atau komandan tanpa pasukan? Tidak ada. Semua memuji perjuangan keras Anda. Anda adalah panutan saya. Hahaha. Soal urusanmu dengan Luo kepala besar siang tadi, saya sudah dengar. Orang itu hanya bisa mengobati penyakit bedah yang dangkal. Kalau benar-benar menangani kasus sulit, dia kewalahan. Setiap pasien yang dia dorong ke ruang operasi, kami harus mengerahkan tenaga beberapa kali lipat untuk menilai ulang kondisi. Hari ini kamu juga sudah menghemat satu masalah buatku, saya merasa lega sekali. Dr. Zhou, nanti pasien yang saya kirimkan, Anda harus periksa ulang dengan baik. Jangan memanjakan saya. Tentu tidak. Saya masih percaya diri padamu. Saya sudah lama mendengar tentang keracunan kepiting, tapi penyebab spesifiknya belum ada yang menjelaskan padamu. Sejelas ini, sambil istirahat, saya ingin belajar dari Anda, radang usus buntu akut. Apa yang perlu diperhatikan dari lokasi penyakit? Bagaimana reaksi antara kepiting dan kesemek? Usus buntu dulu, selalu dianggap sebagai tulang ayam. Happy sebenarnya, ini adalah organ dengan imunitas tinggi, memiliki kemampuan untuk mengikat, membersihkan mikroorganisme patogen di usus, dan mengatur komposisi mikroorganisme komensal usus. Itu juga fungsi usus buntu yang lama rusak. Dokter gawat darurat tidak berpikir seperti itu. Tidak menyangka pengetahuanmu tentang mikrobiologi juga begitu mahir. Aku juga berpikir begitu. Ya, apa yang kamu katakan masuk akal? Dr. Zhou sudah turun ke bawah untuk bertanya kepada Dr. Lee. Dr. Zhou itu kan dokter utama, masih ada yang tidak dia pahami? Meski Dr. Lee masih berusia 20-an, kejadian siang ini membuatnya bersinar, menunjukkan dia benar-benar punya ilmu. Dr. Zhou tidak bodoh, belajar tidak ada batasnya. Seorang kepala Departemen Penyakit Dalam datang ke IGD untuk bertanya kepada junior. Siapa yang akan percaya kalau diceritakan, tapi ini benar-benar terjadi. Dokter pabrik kita akan berubah besar. Lao Xing, lihat ini. Laporan dari bagian administrasi medis pabrik yang dikirim. Laporan panjang dari Bank Pembangunan Pertanian Cabang Selatan. Kebetulan Lao Feng juga ada di sini. Kita semua orang sendiri, bicara terbuka saja. Tidak menyangka operasi Kryptonite begitu cepat. Laporannya sudah jadi. Sore tadi saat pulang dari luar, bilang sekilas padaku. Kukira butuh beberapa hari. Ma Ying dan Choi Xingjian, dua antek itu, laporan ini harus dikembalikan untuk ditulis ulang. Apa maksudnya mataku tajam menjadi pencari bakat? Kemampuan medis Lee Xiangnan sendiri sudah bagus. Seolah-olah semua ini berkatku. Dapat keuntungan tapi masih pura-pura tidak puas. Ya, hahaha. Lao Feng, negara sangat mementingkan bidang kesehatan. Kau lihat sendiri, pabrik kita punya lebih dari 20.000 orang. Di beberapa daerah, itu setara dengan populasi satu kabupaten. Masalah di IGD kelihatannya kecil. Tapi menyangkut keselamatan jiwa masyarakat, tidak ada yang remeh. Kau pasti paham, kan? Aku paham, Direktur, urusan ini akan kurus. Masuk. Paman Feng, sudah kubilang berapa kali, di tempat kerja, panggil sesuai jabatan. Direktur Feng, ada perintah apa? Luo Dali, lihat sendiri baik-baik.
Lihat jelas, apa yang sudah kau perbuat, meskipun tidak ada yang tahu hubunganmu denganku. Melihat kau terlibat masalah seperti ini, muka tuaku ini ikut malu karenamu. Paman Fang, Chu Jinjian, otmung kosong. Lagi Dr. Ding, pasti karena melihat wajah putih itu, mau menyenangkannya dan menjebakku. Kau pikir aku bodoh? Masalah ini sudah jadi gosip di rumah sakit pabrik. Direktur Liu dan Direktur Xing tahu semuanya. Kau masih mau berdalih? Untung aku bilang ke ayahmu. Kau adalah pemimpin garis depan dokter pabrik. Beginikah caranya kau membuatku bangga? Kau pikir karena aku tidak di rumah sakit, aku tidak tahu? Kau bodoh atau aku bodoh? Paman Feng, aku salah. Pimpinan pabrik bicara terus terang. Begini sekadar tegap, ini bukan sekadar salah diagnosis, tapi kelalaian tugas, mengabaikan kepentingan rakyat, tidak peduli keselamatan jiwa pekerja, bisa dipecat atau diberhentikan. Aku sungguh sadar salah, tidak kusangka salah diagnosis bisa menimbulkan banyak masalah. Kalau tahu, pasti tidak akan terulang lagi. Kau masih mau terulang lagi? Kalau terulang lagi, enyahlah kau. Aku akan berusaha membuat evaluasi. Menulis evaluasi 1000 kata yang mendalam, negara selalu mewajibkan, berpijak pada kepentingan rakyat, melakukan reformasi dan perubahan, kau malah. Di saat genting begini, kau buat masalah, yang ditangkap adalah tipe seperti kau, sebentar lagi Li Xiangnan datang. Pertama-tama, atas perilaku sombongmu, minta maaf. Aku harus minta maaf padanya? Tidak mau. Maka mundurlah dengan terhormat. Aku mau. Apapun yang Bapak bilang, aku laku tidak akan ada keluhan. Masuk. Direktur Feng, Anda panggil saya? Bukan saya yang panggil, tapi Dr. Luo yang cari Anda. Xiao Luo, tadi kau bilang apa padaku? Dr. Li, siang ini, aku di depan umum. Kamu bicara kurang ajar padaku. Dan masih sombong menganggap diagnosismu benar. Kalau saja kamu tidak maju tepat waktu, menyelamatkan situasi, pasti aku sudah membuat kesalahan besar. Aku dengan tulus, meminta maaf padamu. Dan mengenai hal ini, aku akan membuat evaluasi mendalam kepada pimpinan rumah sakit. Hai, bukan masalah besar. Direktur Feng bilang, bersatu itu kekuatan, masa depan unit gawat darurat kita cerah. Jika kita bersatu, baru bisa mengeluarkan kekuatan luar biasa. Aku pasti tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Semua orang bekerja demi pekerjaan. Ada sedikit perbedaan pendapat itu sangat wajar. Xiao Li, dengan orang sepertimu, UGD akhirnya punya tumpuan utama. Xiao Luo, kamu harus banyak belajar darinya. Harus belajar dari yang lebih maju. Pimpinan terlalu berlebihan. Kalau tidak ada urusan lain, aku pergi bekerja dulu. Pergi saja, pergi saja. Xiao Luo, cepat tulis evaluasi diri. Dr. Ding, UGD kita juga cukup sibuk. Apa kamu tidak pernah berpikir, minta Direktur Feng memindahkan beberapa dokter ke sini? Sebenarnya sibuk itu juga kadang-kadang. Saat tidak sibuk, aku sering merasa kelebihan. Sekarang ada orang hebat sepertimu, jadi semakin lancar. Dulu UGD tidak punya dokter khusus. Semua ditarik dari berbagai unit untuk jaga yang bisa bedah tidak paham kandungan. Sakit haid biasa, berlarut-larut tidak bisa didiagnosis. Yang bisa paru tidak mahir bedah. Penyakit kulit Zaiping, Huat Sipok yang dikembangkan kian, keluhan di mana-mana. Tempat ini bukan dokter serba bisa, berani bertahan. Hanya aku dan Luo Dali yang tinggal. Lagi pula, dokter sekarang kebanyakan cari kestabilan. Sudah mapan di satu unit, sebenarnya tidak mau pindah. Siapa yang sepertiku? Bodoh, selalu ingin keluar dan berkarir. Dr. Ding punya keberanian habis-habisan, mengagumkan. Jangan beri aku topi tinggi. Kedepannya perkembangan unit masih harus mengandalkanmu banyak berkontribusi. Coba tebak kenapa dia dipanggil Zhang Shengnan. Apakah titik tanda kampingnya? Takom? Orang tuanya cuma punya satu anak perempuan ini, mereka berharap dia lebih hebat dari laki-laki. Begitu UGD berdiri, dia langsung minta pindah ke sini, dia kepala perawat kita. Hebat bang. Juju adalah pemuda kota yang balik ke desa tahun lalu. Wang Ping dari bagian kebidanan, ikut aku ke sini. Mereka berdua juga lumayan. Dr. Ding, bicarain jeleknya kita apa nih? Iya, aku suruh Dr. Li lihat. Sekitar ada pemuda berkualitas atau enggak, biar dicarikan buat kalian. Aduh, Dr. Ding, ngapain kamu bilang begini sama Dr. Li? Jadi malu nih. Ada yang mau? Ya udah, jodohnya bawa ke sini biar aku lihat. Aku nggak mau ngomong sama kamu lagi, Dr. Ding. Dr. Ding, jangan repot-repot cariin mereka. Mending cari aja dulu buat diri sendiri. Perawat Zhang, kamu suka ngejek aku. Nanti aku kasih lihat kamu jodohku. Wah, aku tunggu ya. Dr. Li, coba tebak tadi. Pas aku lewat ruangan Dr. Luo, aku lihat apa? Luo kepala besar, pintunya cuma ditutup setengah. Dia lagi sibuk nulis surat pemeriksaan. Dua perawatnya duduk di kantor. Cuma melongo nggak berani napas keras. Hah, pantas. Siapa suruh dia lawan Dr. Li?
Aku dengar dari orang lantai atas berdiri tegak, Direktur Feng marah-marah dia di kantor. Katanya kata-katanya pedas banget. Sepertinya mau dipecat juga. Ya dia pasti takut dong. Kalau aku, bukan cuma 10.000 kata, harus nulis 20.000 kata semalaman. Dr. Lee, cuma kamu yang bisa meredam tingkah sombongnya? Hah, pelan-pelan, nggak takut didengar sebelah? Dokter Lee, hari ini kamu bantu UJD menangani keadaan darurat ini. Aku mau traktir kamu makan sebagai terima kasih. Boleh nggak? Boleh dong. Aku merasa tersanjung. Ya, kita pergi. Mas Waimin, gimana kamu ke sini? Kenapa tidak menyambutku? Dokter Ding, ini untukmu. Makanlah. Hari masih panas. Tidak, tidak usah. Aku tidak suka es lilin. Halo, saya rekan kerja Li Xiangnan. Nama keluarga saya Ding. Anda temannya? Halo Dokter Ding, saya sepupu laki-lakinya yang kedua. Halo, sepupu. Kakak Waimin, kemarilah. Aku yang mengantarkan barang untukmu. Sambil lihat tempat tinggalmu. Lihat, kamu tidak izinkan aku bawa mobil. Aku langsung ganti dengan yang lain, sepeda yang nyaman untukmu. Cukup baik kan? Ayo, kita jalan. Kakak Waimin. Hari ini aku baru sampai di UGD. Sudah bilang dengan Dokter Ding, mengajaknya makan. Kamu datang pas kali. Kalau ada waktu, kita makan bareng. Makan? Sepupu, pekerjaanku ini akhirnya stabil, di Yanjing, aku tidak kenal siapa-siapa dan tempat-tempat. Kamu membantu aku seperti ini, aku sangat berterima kasih. Beri aku kesempatan juga, untuk berterima kasih dengan baik. Makan ini cepat atau lambat aku ingin traktir kamu. Daripada pilih hari, mending hari ini saja. Kita lakukan hari ini saja. Itu bagus sekali, bisa numpang makan. Ayo jalan! Dokter Ding, ayo kita pergi, ayo, makan bersama. Bersama sepupuku, kamu tidak keberatan kan? Tidak keberatan. Dokter Ding, sudah pulang kerja? Selamat tinggal, Dokter Lee. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Dokter Ding, kamu pulang kerja bareng Dokter Lee ya? Dokter Lee, kalian mau kemana? Jangan bercanda. Cuma lewat. Cepat pulang. Oh, aku paham. Dokter Lee, kamu tidak boleh menggoda. Dokter Ding ya. Cepat pergi. Dokter Lee, apa jangan-jangan kamu mau kencan dengan Dokter Ding? Ayo cepat pulang. Aku sudah menunggumu di depan pintu pabrik. Hei, bocah, keberuntunganmu dalam hal cinta tidaklah buruk. Baru 1 hari, sudah akrab denganmu satu persatu. Sudah mulai bercanda. Ceritakan, bagaimana Dokter Ding? Kak Wei Min, jangan goda aku. Nasib belum ditentukan, aku sama sekali tidak punya pikiran untuk bercinta. Ayo cepat makan. Hei, Nona sedang menunggu orang. Di luar panas sekali, masuklah dan tunggu. Di sini ada kipas angin. Kakek, aku memang sedang menunggu orang, tapi seharusnya tidak lama lagi, aku tidak apa-apa nantinya. Nona, sebelumnya belum pernah lihat kamu. Kamu pacar dari keluarga mana? Kakek, usiaku masih berapa? Sudah punya pacar? Tidak usah buru-buru, kamu gadis yang cantik begini. Belum punya pacar? Kalau bilang begitu, tidak ada yang percaya, masuklah dan tunggu. Jangan-jangan kamu menunggu yang hari ini datang melapor Nona Lin itu? Kalau begitu, kamu masih harus menunggu beberapa menit, sore ini ada rapat di dinas. Membahas tentang program dokter ke desa. Masuklah, biar kipas angin. Nona, duduklah sebentar, minumlah teh, temanmu pasti akan segera keluar. Cukyao adalah adikku. Aku iri pada gadis-gadis keluarga Lin. Semakin cantik satu sama lain. Nona, adikmu sudah pulang kerja. Kakek, terima kasih banyak. Xiao, di sini. Kakak ketiga? Kenapa kamu datang? Di mana kakak keduaku? Sambil jalan saja ceritanya. Xiao, kamu kurusan sekali. Pulang nanti, makan lebih banyak. Pagi ini sebelum pergi, aku sudah bilang sama ibu, suruh dia pesan susu di koperasi. Kamu minum segelas setiap pagi setelah bangun, semuanya segar. Iya. Oh iya, bagaimana kemampuan medisnya Li Xiangnan dulu, waktu di Kabupaten Hongshan? Apa kamu pernah mengetahuinya? Kakak ketiga, kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Li Xiangnan, bukankah dia ditempatkan di rumah sakit pabrik? Aku hanya bertanya sambil lalu. Ya begitulah, tidak ada kemajuan.
Kebanyakan waktu ayahnya yang mengobati orang, dia hanya menonton di samping kalau bilang enaknya. Asisten kalau jeleknya hanya numpang nama, ada dia atau tidak sama saja. Lalu bagaimana kesanmu terhadap dia? Kakak ketiga, kenapa kau begitu peduli padanya? Dia sudah dengan aku, sudah tidak ada hubungan dengan keluarga Lin, beberapa bulan lagi bisa bercerai. Baikkan dia. Keluarga Lin, kita akan hidup lebih baik. Aku kakakmu. Aku tertarik pada semua tentangmu. Dia adalah anggota keluarga nominalmu, beberapa tahun terakhir tinggal di bawah satu atap, kan? Senaknya, tidak berpengetahuan, tidak mau maju, itulah kesan yang diberikan Li Xiangnan. Ditambah satu lagi, sepanjang hari hanya tahu urusan asmara. Pria seperti itu, kenapa diperhatikan? Diriku lebih terkait bulat untuk bercerai. Sekarang cerai adalah kehendak ayah. Juga idahku sendiri. Orang seperti Li Xiangnan, dengan aku pasti tidak akan ada pertemuan. Xiao Xiao. Apakah ini pikiranmu yang sebenarnya? Atau demi keluarga Lin, alasan yang kau buat-buat? Li Xiangnan tidak seperti yang kau katakan, nakal dan buruk, melainkan seperti yang lain. Apa kau benar-benar pernah mengenal pria itu? Kah? Orang seperti ini. Aku tidak tertarik mengenalnya. Baik. Ingat kata-katamu ini? Jangan desa, jangan desa. Juara pertama, Li Xiangnan. Total nilai 443, juara nasional bidang sains. Nomor 1 nasional. Dengar tidak? Nomor 1 nasional. Kakak kedua, apa yang kau lakukan? Sedang sampai bagian yang enak didengar. Xiao Xiao, pengumuman keluar. Pengumuman ujian masuk perguruan tinggi keluar. Oh, aku tahu kok. Peringkat 17 sekota. Ayah bilang sudah bagus. Pekerjaan di dinas kesehatan juga bisa dilakukan lebih awal. Li Xiangnan mendapat peringkat pertama. Bukan peringkat pertama tingkat kabupaten, melainkan peringkat pertama nasional. Juara sains dengan nilai 487. Kakak, kamu bercanda apa? Dia yang selama ini ngumpulin kertas kosong? Lihat sendiri, Dinas Pendidikan Kabupaten mengirim telegram langsung untuk memberi kabar gembira. Dikirim ke rumah keluarga Lin, karena di buku keluargamu, kamu masih tercatat sebagai anggota keluarganya. Mustahil. Ini tidak mungkin. Xiao Xiao, kamu bilang dia tidak berguna. Kamu bilang dia cuma numpang nama. Kamu bilang kalian tidak ada kesamaan. Sekarang nama juara sains nasional tertulis bersama namamu di satu buku keluarga yang sama. Menurutmu siapa yang tidak pantas dengan siapa? Ayah, bagaimana bisa ayah berkata seperti itu? Meskipun dia juara 1, lalu apa urusanku dengannya? Hari ini aku rapat di rumah sakit. Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat menyatakan bahwa pilihan pertama juara sains nasional adalah Fakultas Kedokteran Yanjing. Diminta untuk merekrutnya sebagai bakat khusus. Harus menerima dokumennya. Setelah berita menyebar, kepala bedah kami di 31 langsung memukul meja. Berkata siapa yang merebut bakat ini, dia akan melawan orang itu. Masuk akal. Belum selesai sampai di situ. Bulan lalu, Li Xiangnan di pabrik mesin, menyelamatkan seseorang. Kejadian ini dimuat di laporan internal Dinas Kesehatan. Selama sebulan ini, melalui tangannya, pasien kritis yang berhasil diselamatkan dari IGD, menurut statistik tidak lengkap, ada 37 kasus tanpa kesalahan diagnosis. Direktur Qian mabuk-mabukan. Bilang ke semua orang, Xiao Lizi adalah watuo yang hidup. Diktur Feng dalam rapat pimpinan pabrik, memukul meja sampai gemuruh, berkata IGD punya Li Xiangnan adalah keberuntungan bagi 20.000 karyawan pabrik. Kenapa kalian tidak memberitahuku semua ini? Bukankah kamu tidak tertarik mengenalnya? Nona, kamu cari siapa? Kakek, saya cari Dr. Li Xiangnan. Asrama, bekas gudang di ujung sana. Lihat,
Panggil Dr. Lee. Bawakan 2 apel di depan pintu itu sekalian. Selamat siang, Nan. Kudengar kamu jadi juara 1 nasional. Terima kasih. Ini kubelikan untuk merayakan prestasimu. Dr. Lee, cepatlah. Dr. Joufang masih di bagian penyakit dalam, menunggu kita untuk membahas rekam medis. Kalau tidak pergi sekarang, dia akan lembur lagi. Apelnya tidak usah. Di kantin hari ini ada apel. Li Xiangnan, berhenti. Ada apa? Haruskah kamu bersikap seperti ini padaku? Aku tahu perkataanku sebelumnya keterlaluan, tapi aku seorang perempuan, kamu mau aku bagaimana? Dulu kamu yang ingin datang ke Yanjing, aku tidak memaksamu. Aku bahkan pernah mengucapkan terima kasih padamu. Kamu benar-benar pernah bilang terima kasih. Apapun yang terjadi, aku selalu berterima kasih padamu. Itu ucapanmu yang asli. Kamu juga pernah bilang, kita seperti 2 garis sejajar. Masa lalu dan masa depan tidak akan pernah bersilangan. Kau bilang aku mengecewakanmu. Semua itu aku ingat. Itu omonganku saat marah, apa yang bisa aku lakukan? Kumohon bersikap lebih baik padaku. Kau memohon atau tidak, tentang sikapku, apa hubungannya denganku? Li Xiangnan, aku tanya padamu, selama 3 tahun ini, apa kamu pernah menyukaiku? Pernah. Tapi sekarang tidak lagi. Anak, Ding Yuqiu, Kamerad Lin, aku dan Dr. Lee hanya rekan kerja. Tapi ada satu hal yang harus kukatakan. Jika seorang pria, saat tinggal di gudang limbah, tidak ada yang menjenguknya. Saat mengunyah mangkuk dingin, tidak ada yang menjenguknya. Saat menggunakan lemari besi sebagai ranjang, tidak ada yang menjenguknya. Nah, sekarang dia mendapat peringkat 1 nasional, barulah datang. Menurutmu dia harus tersentuh? Aku pergi ke bagian penyakit dalam dulu, kalau sudah selesai, datanglah. Ambil apelnya, jangan disia-siakan. Buku penerimaan kedokteran, tanah air di Kabupaten Hongshan. Terima kasih pada pabrik perbaikan mesin, setiap rekan di rumah sakit. Juga terima kasih kepada orang-orang yang dulu tidak percaya padaku. Kalianlah yang membuat aku mengerti satu hal. Martabat sejati adalah sesuatu yang diraih dengan kemampuan sendiri.